Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Jambi dengan NIM C1B018133. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia. Oke, kita simak langsung videonya. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa datang. Pada era sekarang ini, pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dan krusial. Pasalnya, di dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut terdapat pembentukan personal yang kualitasnya baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja, hingga kemampuan individu dalam bekerja. Terdapat banyak model pengembangan sumber daya manusia yang ditawarkan dalam Kepustakaan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan suatu model pengembangan sumber daya manusia yang relatif sederhana. Terdapat 6 model proses pengembangan sumber daya manusia yang telah disusun secara singkat dan sederhana agar kita semua dapat memahaminya dengan mudah. Yang pertama, merencanakan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, menentukan kemampuan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, merencanakan suksesi. Yang keempat, memperkirakan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, menentukan pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin atau penjelasan dari masing-masing model tersebut. Model yang pertama, merencanakan pembangunan sumber daya manusia. Proses ini dimulai dengan merencanakan pengembangan sumber daya manusia. Dalam tahap ini, organisasi menganalisis, meramalkan, dan menentukan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk keperluan sekarang dan keperluan yang akan datang untuk semua unit organisasi. Yang kedua, menentukan kemampuan yang diperlukan. Setelah merencanakan pengembangan sumber daya manusia, organisasi kemudian menentukan kemampuan-kemampuan yang diperlukan. Dalam tahap ini, organisasi mengidentifikasi kemampuan-kemampuan untuk setiap jabatan, baik pelaksanaan, fungsional, maupun manajerial. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah hard competence dan soft competence. Tahap ketiga, menentukan suksesi. Selanjutnya, organisasi perlu merencanakan suksesi. Dalam tahap ini, organisasi menentukan rencana penggantian jabatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena adanya kemungkinan pensiun, rotasi, promosi, keluar, meninggal, dan sebagainya. Tahap berikutnya adalah memperkirakan kebutuhan-kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Dalam tahap ini, organisasi dapat melakukannya melalui assessment center, psikotes, dan evaluasi kinerja. Yang kelima, menentukan pendekatan-pendekatan pengelolaan sumber daya manusia. Pada dasarnya, ada dua pendekatan untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu pengembangan pada pekerjaan atau on-the-job development, dan yang kedua pengembangan di luar pekerjaan atau off-the-job development. Proses yang terakhir yaitu menentukan keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Aspek evaluasi pengembangan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai puncak yang menentukan karena aktivitas yang berkaitan di dalamnya mencakup pengarahan upaya manusia dan sumber daya fisik suatu sistem. Seluruh lapisan organisasi terlibat dalam proses aktivitas evaluasi ini. Nah, dikarenakan evaluasi pengembangan dikatakan sebagai puncaknya, terdapat beberapa pertimbangan dalam melakukan evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam aspek evaluasi. Yang pertama, tujuan evaluasi yang berkaitan dengan apa yang dievaluasi. Kemudian yang kedua, prinsip evaluasi yang berkaitan dengan pekerjaan, sistematika, efektivitas biaya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, data, yaitu bagaimana data mengenai pengembangan sumber daya manusia ini didokumentasikan,
dicatat, dianalisis, ditafsirkan, dan dinilai. Kemudian yang terakhir hasil, yaitu hasil apa yang akan dievaluasi. Dapat disimpulkan bahwa aspek evaluasi dari pengembangan staf ini menuntut adanya pemeliharaan sumber daya manusia, organisasi sebagai tanggung jawab utama kepemimpinan. Di sini mencakup pertimbangan terhadap waktu, uang, dan orang-orang yang terlibat di dalam proses pengembangan sumber daya manusia tersebut. Dalam tahapan ini, organisasi menilai sebagai seberapa jauh keberhasilan dari tahap-tahap sebelumnya. Evaluasi yang sangat penting dan mendesak adalah untuk menjawab pertanyaan esensial. Apakah program pengembangan yang dilakukan telah menyiapkan dan meningkatkan kualitas SDM, khususnya untuk kepentingan suksesi pada jabatan-jabatan strategik, khususnya, dan semua jabatan umumnya. Evaluasi ini sekaligus memberikan feedback pada tahap-tahap sebelumnya, sehingga kualitas pelaksanaan setiap tahap dapat diperbaiki di masa mendatang. Nah, berikut ini adalah tahapan mengenai evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Pertama, kriteria evaluasi harus ditetapkan sebelum pelatihan dimulai, yang disesuaikan dengan tujuan pelatihan yang diberikan di tes awal atau pre-test, untuk mengetahui level pengetahuan yang mereka miliki sebelum pelatihan dilaksanakan. Idealnya, tes awal diberikan kepada 2 kelompok yang akan mengikuti kegiatan pelatihan. Setelah program pelatihan diselesaikan atau hampir selesai, selanjutnya kembali dilakukan evaluasi akhir atau post-test atau post-training evaluation untuk mengetahui penyerapan peserta atas materi pelatihan yang telah diberikan. Jika kemampuan peserta telah mengikuti pelatihan meningkat secara signifikan, artinya program secara aktual menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan. Namun demikian, program dapat dikatakan berhasil apabila peningkatan kemampuan dapat memenuhi kriteria evaluasi dan dapat ditransfer ke pekerjaan, mengakibatkan perubahan sikap yang dapat diukur dengan meningkatkan performance pekerjaan. Tidak lanjut dapat dilakukan pada beberapa waktu kemudian untuk mengetahui seberapa lama dan seberapa baik hasil pembelajaran yang telah diberikan. Jadi, kesimpulannya, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Pengembangan sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan motivasi kerja, di mana motivasi kerja merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan secara sadar dan muncul dari dalam dan di luar diri masing-masing individu dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.